Saya berharap Bapak Ibu mengharapkan sesuatu yang berbeda siang hari ini. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, rasa haus dan lapar akan Tuhan, dan mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu siang hari ini, Dia akan lakukan sesuatu. Dia akan bikin sesuatu yang ajaib atas hidup. Tutup matamu dan nikmati hadirat Tuhan. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Fokus sama Tuhan. Hadiratnya, aku berdoa semakin kuat dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Nikmatin Tuhan. Terus Tuhan. Terus Tuhan. Ada sesuatu, ada beberapa orang merasakan jamahan Tuhan kuat seperti api, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Now, sekarang kuat mengalir urapan itu. Dalam nama Yesus. Jesus name. Manaralabaka shenderini medebi. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. I just want to praise you. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu siang hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu dan tinggal di bait-Mu. Kami menikmati Engkau Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Silakan duduk. I just want to praise you. Haleluya. Rasain apa? Rasain Tuhan hadir? Amin. Hadirat Tuhan itu akan semakin real dan nyata ketika kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan yang semakin dalam. Semakin kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kerinduan kita begitu kuat dengan Tuhan. Rasa haus dan lapar itu akan nyedot hadirat Tuhan mengalir melalui hidup kita. Tapi banyak orang Kristen gak memiliki rasa haus dan lapar. Fisiknya di gereja, hatinya gak di gereja. Fisiknya di gereja, pikirannya jalan-jalan mikirin makanan. Harusnya ketika kita ini nyembah Tuhan, kita memiliki kehausan dan kelaparan yang begitu kuat. Dan kelaparan kita akan Tuhan itu akan membuat hidup kita ditarik masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Efeknya, dampaknya, urapan dan kuasa Tuhan itu begitu kuat dan powerful sekali. Dampaknya ada otoritas yang mengalir dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kekristenan kita akan sama seperti orang dunia. Orang dunia melakukan apa, kita melakukan yang sama. Tidak heran dampaknya gak ada apa-apa. Banyak orang Kristen bertahun-tahun di gereja, kelakuannya persis seperti orang dunia, tidak menjadi dampak apa-apa. Harusnya tambah hari kehidupan kita memiliki kehausan, kelaparan. Tuh anak kecil singkirin, please singkirin. Ini hadirat Tuhan kuat loh. Meski respect dan hormat dengan hadirat Tuhan. Kalau kita respect dan hormat dengan hadirat Tuhan, Tuhan akan respect dan hormat dengan kita loh. Banyak orang kita gak peduli dengan hadirat Tuhan. Dipikir ibadah hanya sekedar ibadah, tapi gak memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Pulang gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan, pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, hidupmu pasti berubah. Di Mazmur 63 ayat pertama, Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda, sedang di padang gurun Yehuda, sedang mengalami masalah yang berat. Yang dicari siapa? Ya Allah, Engkaulah Allah, aku mencari Engkau. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan tidak terlalu pusing dengan masalahnya. Boleh kita menghadapi masalah, kita boleh menghadapi tekanan, himpitan, persoalan kayak apapun, tetap yang utama harus Tuhan. Amin. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Kalau tidak, kita jadi orang Kristen yang munafik. Keras dengerin khotbah saya.
Cari khotbah saya di YouTube tuh. Keras sekali itu. Kenapa saya khotbahnya keras? Di luaran sana, setan akan hajar Bapak Ibu lebih keras dari sekedar kata-kata saya loh. Setan akan tipu, setan akan hancurkan, setan akan gagalkan semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dengar khotbah keras saja teriak-teriak, ini khotbahnya keras, nyakitin perasaan saya. Dengerin baik-baik, setan akan lebih nyakitin, lebih keras lagi. Kenapa banyak orang Kristen gak ngalami kemenangan, babak belur ketika menghadapi masalah? Karena hatinya tidak ditaruh di hadapan Tuhan sepenuhnya. Mulai hari ini khotbah yang berbeda rasa-rasa. Dari semua pendeta yang diundang ini khotbah yang paling tajam. Hati ini harus ditaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau menghadapi masalah, tekanan, persoalan, himpitan atau apapun juga, yang pertama dicari harus Tuhan. Karena Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Harus real, Tuhan itu manifestasi melalui kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya kita enggak mencintai Tuhan sungguh-sungguh kok. Kalau kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, real kelakuan, sikap dan perbuatan kita harusnya menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, kita harus izin Tuhan dulu. Ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Apa yang kita lakukan harusnya yang diutamakan adalah hati Tuhan dulu. Ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Seseorang yang mencintai pasangannya, dia yang tidak akan melukai pasangannya. Betul Pak? Karena terlalu cinta, dia nggak mau dilukai dengan sikap dan perbuatan. Suami-suami, kalau engkau bilang cinta sama istrimu, tapi kata-katamu kasar, kamu nggak peduli dengan perasaannya, kamu ngomong cinta di bibir, praktekmu kamu nggak mencintai. Bukankah hubungan Kristus dengan jemaat ibarat hubungan suami dengan istri? Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, sedang dengan orang di samping kita yang dengan mata kepala kita sendiri bisa lihat, tapi kita nggak praktek cinta. Saya mencintai pasangan hidup saya, istri saya di belakang. Saya berusaha menyenangkan dan tidak melukai. Sekalipun saya coba berusaha dengan kekuatan saya dan kekuatan Tuhan, seringkali saya mesti melukai dan saya sering bilang sorry, minta maaf. Orang kalau mencintai itu mau berkorban loh, nggak peduli dengan dirinya sendiri. Dia pikirin perasaan orang yang dicintai supaya jangan terluka dan tersakiti. Dan kita bilang cinta sama Tuhan, selama ini kita cuek, nggak pikirin perasaan Tuhan, yang kita pikirin perasaan diri sendiri. Contohnya seperti apa? Ketika disinggung orang lain, marah, nggak terima, teriak-teriak, kamu nggak ngormatin saya, susah untuk minta maaf, susah mengampuni. Terus dipikir kita bilang I love you sama Tuhan, palsu cinta. Kalau kita mau cinta Tuhan, kita mau hidupin, kita biar jelaskan, kalau engkau mencintai aku dan mengasihi aku, engkau melakukan semua perintahku. Amin. Amin. Cinta akan Tuhan ini penting, dasarnya itu kita harus mengasihi Tuhan dulu. Kita ini jadi orang Kristen tanpa memiliki cinta sama Tuhan, kita bisa pelayanan kemanapun loh, tapi hampa di dalamnya, nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita kalau mencintai pasangan istri kita, mencintai pasangan hidup kita, kita sering ngobrol sama dia, betul loh. Kadang kalau perlu kita berduaan, ngopi di Starbucks kalau perlu, ngobrol bareng, cerita, sharing, dengerin apa yang dia mau, dengerin apa yang dia ingini. Kita bilang cinta sama Tuhan dengan cukup ibadah ke gereja, tapi praktek hidup kita nggak mempraktek firman Tuhan sama sekali. Apakah itu benar-benar cinta? Apakah itu benar-benar mengasihi? Lihat aja praktek cinta kita sesungguhnya seperti apa. Tuhan izinkan lewat padang gurun. Bangsa Israel itu diizinkan lewat padang gurun untuk menguji hatinya seperti apa di hadapan Tuhan. Di Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dijelaskan, diizinkan lewat padang gurun untuk dites hatinya, sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan apa tidak. Kita dites lewat hal-hal sulit, hal yang rumit, hal yang nyinggung perasaan kita, nyakitin perasaan kita. Reaksimu akan menunjukkan kamu mencintai Tuhan apa tidak. Terbukti semuanya. Kita ini cintanya palsu atau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Daud berbeda nih, Daud ini berbeda. Ketika di padang gurun Yehuda, Mazmur 63 ayat pertama, ya Allah, engkaulah Allah, aku mencari engkau. Dicari sungguh-sungguh. Kita kebanyakan orang kita mencari Tuhan ketika kita ngadepin masalah. Waktu baik-baik saja kita lupa dengan Tuhan. Harusnya kekristenan itu dibangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, sampai masuk ke tingkat kedalaman dimensi dengan Tuhan.
memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Silent HP-mu. Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Jiwanya itu haus dan lapar begitu rupa. Kita Bayu jelaskan ngomong begini loh. Kalau engkau nggak haus, nggak lapar, engkau suam-suam kuku, aku akan muntahkan di hadapanmu loh. Rasa haus dan laparmu akan menentukan seberapa engkau mencintai dan mengasihi Tuhan. Rasa haus dan laparmu akan menentukan seberapa banyak engkau beluangkan waktumu sama Tuhan loh. Dan jiwa ku haus kepadamu. Jiwa itu berbicara tentang apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita mau. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini pinginnya Tuhan, bukan bikin yang lain. Tapi nyatanya kita lebih banyak minginin yang lain dibanding Tuhan. Betul apa enggak? Saya pun harus belajar matiin daging saya, keinginan saya ini. Tuhan berikan kehendak bebas sama kita untuk memilih melakukan apapun juga yang kita mau. Tapi kalau kita ini mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus taruh kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita, perasaan kita sendiri taruh pada pusat kehendak Tuhan. Kita nggak mau pusingin dengan perasaan kita sendiri. Tapi nyatanya banyak orang Kristen pusing dengan perasaannya. Ketika pasangannya ngomong kasar, apa yang terjadi biasanya? Marah, nggak terima. Orang lain perlakuan buruk gak terima dan marah, tersinggung, ngamuk malahan. Tandanya dagingmu perlu dimatikan. Harus dimatikan. Saya berdoa suatu hari ada generasi namanya generasi yang bebas dari sakit hati dan tersinggung. Generasi ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Loh, orang Kristen udah bertahun-tahun ke gereja, ngangetin bangku gereja, tua di gereja, makan di gereja, disinggung marah, ditegur marah, ngamuk pakai ayat bela diri loh. Banyak di sini nggak ada yang saya konselingin banyak. Bagaimana mungkin orang kayak begini bisa dipercayakan sesuatu sama Tuhan? Dia pikir dengan ke gereja, dengan akte baptis dan jadi anggota gereja sudah masuk kerajaan Allah, tapi hidupnya ngawur, tidak menggenapi destinasi Tuhan sama sekali. Saya berdoa mulai siang hari pulang memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, seperti orang idam itu loh. Kalau nggak diturutin rasanya nggak puas itu. Sama Tuhan itu harusnya begitu setiap hari. Kalau kita nggak seperti itu, Kristen kita itu sakit. Bisa duduk di gereja, haleluya, salam, puji Tuhan. Kalau angkat tangan kelihatan kudus semua, kayak Bunda Maria semua yang perempuan. Yang laki-laki kelihatan suci tak bercacat celah. Praktek hidupmu 24 jam hari dari Senin sampai Sabtu, bener nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Amin. Daud ketika mengalami padang gurun, dia nggak jerit-jerit, dia nggak ngeluh, nggak ngomel, dia cari Tuhan loh. Tubuhku rindu kepadamu, jiwanya haus dan lapar akan Tuhan, tubuhnya juga rindu seperti tanah yang kering dan tandus, merindukan Tuhan. Kalau kita nggak memiliki kerinduan yang kuat dengan Tuhan, Kristenmu sakit. Kalau kamu nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hanya sekedar saja, Kristenmu sedang problem. Kalau Kristenmu problem, manusia rohmu problem, kamu manusia fisikmu juga akan bikin problem di mana-mana. Orang Kristen yang rohaninya sakit dan tidak sehat, biasanya ketemu siapapun selalu bikin problem, karena jiwanya nggak sehat. Kalau kita ini berhadapkan, ketemu dengan siapapun juga dan selalu bermasalah, ada yang salah loh dalam hidup kita. Hubungan kita itu nggak benar sama Tuhan. Kalau hubungan kita nggak benar sama Tuhan, pasti nggak benar dengan orang lain, pasti juga nggak benar dengan pasanganmu. Karena semakin orang mencintai Tuhan, semakin orang mengasihi Tuhan, dia mengasihi pasangan hidupnya. Kalau dengerin YouTube saya sering ngomong ini. Kalau seseorang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia semakin mengasihi pasangan hidupnya. Pasti. Karena semakin nempel dengan Tuhan, karakter Tuhan itu manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebentar lagi makan siang. Kita akan lihat di Mazmur 42. Ini kata-kata yang sangat terkenal sekali. Seperti rusa merindukan sungai, yang berair. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini orang pikir ini yang Daud yang ngomong. Bukan.
Ini keturunan Bani Korah. Tahu nggak Bapak Ibu Bani Korah itu siapa? Ini keturunannya yang memberontak sama Musa itu loh. Datan, Korah, Datan dan Abiram itu loh. Tapi ini ada satu keturunan yang berbeda, yang nggak ikut berontak sama papanya, sama omnya. Dia nggak ikut memberontak. Tapi ini orang yang cinta akan Tuhan, ikut sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita ini harusnya jadi generasi yang berbeda loh. Orang di sekitar kita bisa hidupnya ngawur, hidupnya sembarangan, hidupnya sembrono, hidup seperti orang dunia. Justru kita di hari ini harus kita memiliki karakter yang berbeda, sikap yang berbeda, perbuatan yang berbeda, tindakan yang berbeda, keputusan yang berbeda. Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Makanya keturunan Bani Korah ini keturunan yang mencintai dan mengasihi Tuhan loh. Sisa yang ada ini dan dipromosi Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau ya Allah. Benar nggak? Benar nggak kita cinta Tuhan kayak begini? Berapa banyak waktumu kamu berikan sama Tuhan? Atau kalau kena masalah dan problem saja? Apa benar kamu bisa komunikasi setiap saat dengan Tuhan? Bangun hubungan kita dengan setiap saat dengan Tuhan loh. Semakin kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Hati kita nempel sama Tuhan perlahan-lahan. Hidupmu berubah, hidupmu dijamah Tuhan, hidupmu dipulihkan, jiwamu itu akan dipulihkan Tuhan. Itu jiwa berbicara seperti apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita mau. Ini nggak suka firman. Orang setelah lahir baru itu, yang baru itu rohnya. Di Yeskiel 36 ayat 25 ayat 27. Tapi jiwamu masih yang lama. Dan itu perlu diperbarui di Roma 12. Berubah oleh pembaruan budimu. Kita harus diperbarui setiap hari dengan firman. Pikiran kita, cara pandang kita, kemauan kita ini harus diperbarui dengan firman. Makanya harus belajar firman, harus baca firman, harus renungin firman. Kalau malas baca kan dengerin khotbah di YouTube kan gampang. Itu banyak kok pendeta-pendeta bagus. Gereja sini pun ada channel YouTube-nya kok, bisa didengerin kok. Karena banyak orang Kristen malas baca. Kalau malas baca berarti ada problem dengan baca Alkitab. Puji Tuhan ada media sosial, ada perkembangan teknologi. Bapak Ibu bisa download Alkitab audio, didengerin. Kalau masih males lagi, saya nggak tahu mesti diapain. Perlu diberkati kayaknya, diajak makan bakmi sambil diomongin biar bertobat. Belajar firman. Firman ini akan memperbarui yang di batin kita ini. Jiwamu akan diperbarui. Kalau dulu, kalau tersinggung, marah, nggak mau ngampuni, sakit hati, benci, dan jengkel, dan dendam. Tapi setelah dengar firman, ampuni, berkati, doakan. Beberapa hari yang lalu itu saya di Bali. Setelah pelayanan, satu hari kosong, selama seminggu kita pelayanan terus, selama satu hari kosong. Ternyata IG saya itu, Instagram saya itu di-hack orang, dipakai nipu orang. Dan banyak yang tertipu, ratusan orang tertipu. Tertipu mereka. Sampai hari ini masih dikuasain. Sampai saya minta ketemu beberapa orang, minta tolong bantuan dari orang Polda segala macam, belum kelar sampai hari. Tapi saya belajar loh, dengan kejadian itu. Reaksi saya harus benar di hadapan Tuhan. Enjoy dan relax. Tetap fokus sama Tuhan. Istri saya tanya, loh, kamu tuh ada masalah ini kok tenang aja? Ya tenang, mau ngapain lagi? Pokoknya saya punya Tuhan kok. Saya buktikan bahwa Tuhan menyertai saya. Bersama saya percaya, pegang kendali Tuhan kok. Dia yang kontrol dan kendalikan hidup saya kok. Nggak perlu khawatir. Yang tetap dicari, yang diutamakan harus Tuhan, bukan masalah. Tapi banyak orang lupa diri ketika ngadapin masalah dan persoalan. Tuhan yang sesekian. Masalah yang utama dan terutama dalam hidupnya. Tidak heran malah muter-muter nggak selesai masalahnya. Berapa banyak orang ketika ngadapin masalah yang dipikirin bukan Tuhan, tapi dipikirin persoalan dan masalahnya. Dan biasanya orang yang bermasalah ini pingin dikasihani seluruh jagat raya, pingin didoain, pingin didukung-dukung doanya, pingin dititip-titipin doanya. Dipikir pendeta bisa jasa titipan doa kali, Pak tolong bantu doa, titipin doa. Enggak, doa sendiri. Harusnya kekristenan itu semakin dewasa berdoa sendiri sama Tuhan kok, bisa bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Elia sama seperti kita, manusia biasa, berdoa begitu powerful. Setiap berdoa api Allah turun. Samuel kalau doa, petir menyambar-nyambar. Yosua berdoa, matahari berhenti. Lah kita berdoa ngapain?
Ngantuk kan? Ayo ngaku. Kenapa? Nggak terbiasa. Harus dibangun keintiman itu dengan Tuhan. Waktu saya selesai sampai jam berapa? 10 menit lagi. Si panjang. Hatimu harus nempel ke Tuhan, bukan kenempel kepada persoalan. Kalau hati kita nempel ke Tuhan, ngadepin masalah, tekanan, himpitan, persoalan, kamu bisa cari Tuhan sungguh-sungguh, nggak terpusing dengan kejadian. Dalam kondisi seperti itu, setiap menit telepon, Pak saya rugi, Pak saya ditipu, bukan Bapak ya, bukan. Saya tetap hati saya bisa nempel sama Tuhan, malamnya bisa doa, besok meski pelayanan lagi. Ayo, kita ngadepin Tuhan, ngadepin persoalan, cari Tuhan apa tidak? Daud ngadepin persoalan di padang gurun, dia cari Tuhan. Hari ini kita mesti belajar. Hati lo nempelnya sama Tuhan. Mazmur 84 ayat yang kedua. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hancur hati, cari Tuhan sungguh-sungguh. Bukannya sekedar Kristen gereja-gerejaan tapi nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Harusnya dari Senin sampai Sabtu kita bangun keintiman dengan Tuhan. Di rumah kita, di kamar doa kita, di pekerjaan kita, di pabrik, toko, bisnis, usaha apapun, kita bangun keintiman. Nah, waktu datang ibadah seperti ini ibadah raya celebration, kita rayakan bersama Tuhan. Nyembah bareng, hadiratnya begitu kuat dan berkuasa. Amin. Haleluya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah. Ini orang yang benar nih. Hatinya hancur, mau dibentuk, diproses, diizinkan itu terjadi supaya ngikutin alurnya Tuhan. Tapi kalau orang jiwanya itu keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, susah ngampunin, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Orang kayak begitu lo mau nyembah Tuhan, mau nyembah apa? Nyembah dirimu sendiri banyak. Orang itu bukan banyak nyembah Tuhan, banyak nyembah dirinya sendiri. Tergantung apa? Dirinya yang diagungkan, dirinya yang dipuji-puji, dirinya yang disembah. Ketika disinggung sedikit marah, nggak terima, dia nggak menghargai aku, harga diriku di mana? Banyak orang berpikir seperti itu kan? Kalau disinggung sedikit saja, merasa harga dirinya diinjak-injak. Dengerin baik-baik, setelah kita ikut Tuhan, harga diri kita itu ada di depan pintu sana loh. Di keset sana loh. Kita ini hamba Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berkuasa, yang ngontrol dan mengendalikan hidup kita. Kita ngikutin aja alurnya Tuhan. Baru hidup makan powerful. Ngikutin alurnya Tuhan, dibentuk, diproses, dimatikan daging kita ini, supaya kita berjalan dalam ketepatan ilahi dan hidup kita memiliki dampak dan otoritas yang penuh kuasa. Amin. Yesus ngomong begini loh, aku akan pergi kepada Bapa. Kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Pada kenyataannya apa? Engkau tumpang tangan orang sakit akan sembuh. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Gelap aja takut. Bagaimana? Kita nggak memiliki otoritas dan kuasa. Kenapa kok kita nggak memiliki otoritas dan kuasa? Itu padahal Yesus janji pada semua orang percaya. Semua orang percaya. Katakan, saya ini orang percaya. Harusnya saya menerima warisan ilahi, otoritas ilahi. Tapi pada kenyataannya kita rata-rata nggak memiliki kuasa dan otoritas kan? Kenapa? Ada harga yang harus dibayar. Matiin dagingmu, pikul salib sangkal diri, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Harusnya memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Ngerti sampai detak jantung Tuhan, berjalan seirama seperti yang Tuhan mau. Kata-katamu punya kuasa, tindakanmu punya bobot dan urapan. Orang lain bisa melihat kemuliaan semakin nyata dalam kehidupan. Bukan di Korintus dijelaskan, kita ini adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tanpa terselubung, yang terus diubah, diperbarui dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain, from glory to glory. Dan orang lain bisa melihat kemuliaan itu nyata melalui kehidupan kita. Otoritasnya real dan nyata kalau orang itu dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 119 ayat 20. Jiwaku, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu. Benar nggak kita merindukan Tuhan? Sampai pingin banget kenal Tuhan. Baik Ibu, saya itu sering doa. Istri saya tahu, saya itu doa. Jam tidur saya itu nggak banyak.
Hampir hari-hari saya tidur antara 2-3 jam. Karena saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya tuh nggak pingin, saya tuh jarang mendoakan kebutuhan saya, itu jarang. Saya lebih banyak doain orang-orang yang saya konseling itu biar dilawat Tuhan, keluarga dipulihkan, utangnya diberesin semua. Saya kadang pingin hanya kenal Tuhan, selidikin firman, saya pingin renungin firman itu, pingin bergaul dengan Tuhan. Pingin kenal, saya pingin didapati menjadi orang yang berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Saya pingin banget kenal isi hati Tuhan, ngalami Tuhan setiap hari. Saya berdoa Bapak Ibu juga punya kerinduan yang besar, pingin kenal Tuhan. Bukan berdoa 3 hari sekali, waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam, tapi memiliki hubungan kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Katakan hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kamu berjalan, kamu bekerja, kamu melakukan aktivitas apapun, ketika Tuhan begitu manifestasi dalam hidupmu, Tuhan akan sertai hidupmu dan Tuhan akan bikin berhasil apa yang kamu kerjakan. Amin. Hidupmu berubah. Ada orang-orang di sekitar merasakan dari hadirat Tuhan, dan Tuhan akan kasih kamu. Yesus semakin besar dikasihin Allah dan dikasihi. Kalau hidup kita nggak dikasih Allah dan dikasih manusia, berarti hidup kita nggak seperti Yesus. Perlu diperbarui setiap hari. Amin. Apa yang saya khotbahkan ini perlu dipraktekin. Kalau denger tok aja nggak bisa. Waktu praktek baru nanti akan ngalami hasilnya. Apa yang saya khotbahkan ini adalah praktek hidup hari-hari. Mazmur 119 ayat yang ke-40. Ada beberapa ayat Pak, saya selesaikan dulu ya Pak. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Banyak orang kalau ngadapin masalah, harapin temannya, harapin tetangganya, harapin pendetanya. Lah orang punya suami bermasalah bertahun-tahun, datang kepada pendeta konseling 2 jam ditumpangin Ibu Lili sama Pak Ari, terus masalahnya kelar. Ya mana bisa? Harus diberesin dulu. Jangan berharap sama pendeta, berharap sama Tuhan. Cari Tuhan. Katakan saya harus cari Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Ini penting sekali. Hidupmu pasti berubah. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Ayat yang ke-82. 119 ayat 82. Habis mataku merindukan janjimu. Habis mataku merindukan janjimu. Selidikin firman setiap hari. Selidikin janjinya. Kalau ngadapin masalah, yang perlu dipikir, jangan, yang dilihat itu jangan kenyataan loh. Yang kita lihat adalah janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngadapin masalah, yang dilihat jangan realitanya. Ngelihat suamimu nggak berubah, ngelihat istrimu tidak berubah, jangan dilihat itu. Lihat janji Tuhan atas hidupnya apa. Suamiku jadi suami yang baik, diberkati Tuhan, sabar, romantis, dan lain sebagainya. Semuanya romantis kan ini, bapak-bapak ini. Bapak-bapak, saya tanya ibunya, suamimu romantis nggak? Haleluya. Lu kok nggak jawab lu? Kalau pingin suamimu berubah atau pingin istrimu berubah, jangan dilihat realitanya, diperkatakan janji Tuhannya. Habis mataku merindukan janjimu, aku berkata, bilakah engkau akan menghibur aku? Kalau kita lihat kenyataannya, kita akan kecewa. Berapa banyak di sini yang pingin pasangannya berubah seperti yang dia mau, dan ternyata tidak berubah, malah kesel? Ayo siapa? Nggak ada ya? Kayaknya nggak perlu dikotbahin ya. Seringkali kita mengharapkan orang lain berubah seperti yang kita mau. Sampai matamu biru, dia tidak akan berubah, malah jenggeli, ngeselin. Bagian kita yang harus berubah seperti Tuhan Yesus. Kalau kita nuntut orang lain berubah, kesel. Ibu senyum-senyum kenapa? Ngalami ibu? Bagus. Banyak orang coba merubah orang lain seperti yang dia mau. Kita harus belajar firman untuk merubah yang di dalam kita. Baru orang di sekitar kita akan berubah. Amin. Ayat yang ke-123. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu, merindukan janjimu yang adil. Matanya itu tertuju kepada Tuhan. Fokusnya kepada janji Tuhan, bukan pada persoalan. Kalau kita fokus pada persoalan, pada masalah kekurangan, masalah sukar ini, kamu akan putus asa. Kalau kita ini khawatir, cemas, bingung, kacau, dalam waktu kesesakan, kecil kekuatanmu, kata kitab Amsal. Justru yang kita lihat janji Tuhan apa? Pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu menepati janjinya.
Apalagi kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dengerin baik-baik. Kasih Tuhan itu sama rata kepada semua orang. Semua orang berdosa, semua orang baik, semua orang fasik terima matahari yang sama, betul? Kalau kerja rajin juga diberkati, betul? Tapi Yesus, Raja kita yang maha mulia, Tuhan kita, seringkali memperlakukan orang itu berbeda kalau memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Daud diperlakukan berbeda. Dia didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Perlakuan Tuhan itu bisa berbeda sama orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau dekat dengan Pak Gembala bisa ngomong manis. Kalau nggak kenal ya bisa tetap ngomong manis. Gembalamu tuh hebat kok. Saya nggak temuin gembala seperti ini loh. Beneran. Ini ngurusin dari lahir sampai dipanggil Tuhan. Hidupnya didedikasikan untuk Tuhan. Saya sering kan di YouTube, sebut YouTube saya itu. Saya bilang, kalau mau nabur sama gereja ini, ya hanya gereja ini, banyak sih sebenarnya gereja, tapi dengan mata kepala saya sendiri saya melihat gereja yang memberi makan orang miskin. Dari COVID sampai hari ini, Gembalamu the best. Gak usah pindah gereja, tetap di sini, digembalakan. Amin. Senyum dulu buat gembalamu dong. Bersyukur lu punya gembala yang baik. Beneran ini the best, ngurusin semuanya. Soalnya kakak ipar saya sering cerita banyak hal. Ini the best. Jemaat-jemaat yang dablek-dablek gak mau dibentuk, bertobat. Amin. Tepat berada digembalakan di pemimpin yang tepat loh. Kalau pemimpinmu baik, diberkati Tuhan, urapan itu dari atas mengalir ke bawah loh, diberkati Tuhan. Bayangin, dia gak mikirin dirinya sendiri. Beliau ini tidak mikirin keuntungannya sendiri, kepentingannya sendiri. Semuanya didedikasikan untuk Tuhan. Tidak heran hidupnya diproteksi, dijaga, dilindungi. Bahkan kena COVID berkali-kali tetap diproteksi di umur panjang karena tugasnya belum selesai. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Gak usah pindah gereja, setia di sini. Bikin gereja ini tambah besar saja. Banyak orang diubahkan di tempat ini. Amin. Bersyukur punya gembala yang baik. Saya temuin banyak teman-teman pendeta saya nggak bener. Mata duitan ngawur hidupnya. Kalau khotbah nggak dikasih persembahan, ditagih kadang. Oh, saya pelayan, tanya istri saya itu. Saya pelayanan bertahun-tahun nggak terima persembahan, dikasih persembahan syukur, nggak dikasih persembahan, ya puji Tuhan. Orang saya dipelihara Tuhan. Hamba Tuhan itu yang gaji Tuhan, betul Pak? Hamba Tuhan nggak boleh minta belas kasihan sama orang lain loh. Kita tuh digaji Tuhan. Makanya saya karena digaji Tuhan, saya khotbahnya keras. Kalau tersinggung bagus, artinya perlu mati daging. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah saya, pendeta kayak begitu, bagus itu, dagingmu perlu mati. Amin. Bapak Ibu, saya mau ngomong ini. Mazmur 119 ayat 174. Ini ayat yang terakhir. Kok diem aja? Bilang, aduh, bilang itu. Seakan-akan kamu tuh pingin banget dengerin khotbah saya gitu loh. Saya ini ayat terakhir Mazmur 119 ayat yang 174. Amin. Amin. Aduh jangan dong bilang. Ayo 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 174. Aduh mengasihi saya semua ini, terima kasih ya. Aku rindu pada keselamatan daripadamu Tuhan, dan Tauratku menjadi kesukaan. Tauratmu menjadi kesukaanku. Firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Bukankah orang hidup bukan dari roti saja, tapi dari segenap firman yang keluar dari mulut Allah? Amin. Apa yang membuat kita begitu powerful dan berkuasa, berotoritas kalau hidup kita ini nempel sama Tuhan? Amin. Bangun keintimanmu dengan Tuhan loh. Dalam satu hari ada 24 jam. Berapa banyak kamu dedikasikan untuk Tuhan? Jangan bilang doa adalah napas saya Pak. Palsu, bohong kamu. Ayo, siapa yang ngomong gitu? Dari 24 jam sehari, berapa banyak waktu kita lebih banyak di mana? Pasti lebih banyak di handphone. Beberapa ibu-ibu di depan televisi suka nonton sinetron. Beberapa lagi suka ngobrol. Tapi sekarang kita mau utamakan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, nanti lihat hasilnya berbeda.
Kalau satu hari aja kamu dedikasi waktumu dari 24 jam, ambil waktu 2 jam sehari. Pak, kenapa kok kita ini meski bersekutu dengan Tuhan setiap hari, waktu kita masuk dalam kehadirat Tuhan adalah cara tercepat untuk kita pikul salib, sangkal diri, matiin daging. Karena kita bertemu dengan hadirat Tuhan, kita mesti beresin kita dulu. Dan Roh Kudus akan templak terus kalau sesuatu ada yang gak benar di dalam diri kita. Amin. Kalau kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, itu perlu dibangun setiap hari. Tidak hanya cukup sejam, 2 jam, perlu dibangun hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Semakin kita memiliki kedekatan yang dalam dengan Tuhan, kita akan memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kita bikin dosa, bikin kesalahan, tiba-tiba dek rasanya. Pernah ngalami kayak begitu? Kita tuh ngobrol, saya sering ngobrol sama istri saya. Ketika ngobrol kok nada saya terlalu tinggi, saya samperin istri, I'm sorry. Roh Kudus templak yang di dalam. Semakin kita diubah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, karakter kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Nanti berkat recehan itu adalah berkat-berkat jasmani itu loh. Ikutin itu. Kalau secara rohani kita sehat di mata Tuhan, kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dari secara rohani kita bertumbuh secara signifikan di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan ingini. Secara jasmani pun berkat akan ngikutin kamu. Coba sebentar, satu ayat di Mazmur pasal yang 23. Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Kuncinya kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita harus jadikan Tuhan pemimpin kita, bukan diri kita yang mimpin. Amin. Kita izinkan Tuhan mimpin dalam segala kehidupan kita. Paulus itu mengizinkan dirinya dipimpin Roh Kudus loh. Ketika dia mau pergi, tiba-tiba dicegah. Roh Kudus mencegah dia. Dia harus balik ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem penjara dan sengsara mengikuti dia. Dia ngikutin apa yang Tuhan mau. Harusnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, jalan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Ujungnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, semua orang akan ngalami ini. Apalagi setelah masa pandemi ini, semua orang lagi struggle. Bisnisnya kacau, usahanya berantakan, keuangannya berantakan. Banyak orang ngalami kayak begini. Beberapa hari ini saya ngonselingin orang yang hutangnya banyak, ratusan miliar. Dan saya bilang, cari Tuhan, serahin diri sama Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada penghiburan Tuhan. Sekalipun bangsa Israel di padang gurun, tetap dikasih makanan. Mana? Minta daging, dikirim daging. Hanya just enough berkatnya, nggak more than enough. Cukup buat makan. Kalau hari ini berkatmu hanya cukup buat makan, kau sedang dalam padang gurun, nikmatin itu. Setia dengan Tuhan. Ujungnya engkau dibawa ke tanah perjanjian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sekalipun banyak orang memusuhin kamu, setan mau hajar kamu, tetap Tuhan akan mengurapi kamu dan kamu akan mengalami kemenangan. Kalau nempel sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan sebagai pemimpin dalam kehidupanmu. Amin. Kebajikan, ujungnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Powerful kan? Kebajikan dan kemurahan belaka. Ketemu siapapun, orang itu diberkati, dan orang itu bisa memberkatin kita. Kita menjadi berkat sama siapapun juga. Amin. Ujung dari kehidupan kekristenan yang sejati yang berjalan dengan Tuhan, kamu akan dipulihkan dan kamu akan memulihkan orang lain, dan kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri sama-sama. Tutup matamu, sembah Tuhan. Koreksi hatimu masing-masing. Bener nggak hidupmu didedikasikan untuk Tuhan selama ini? Bener nggak kau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Tidak bisa dibohongin, terbukti terlihat dari tindakanmu, ucapanmu, dan perbuatanmu serta keputusan. Benar-benar menyenangkan Tuhan apa tidak? Atau selama ini kau melakukan hal yang konyol dan menyakitkan pasangan hidupmu? Kalau itu terjadi, minta ampun sama Tuhan.
Kalau selama ini nggak peduli dengan Tuhan, cuek dengan Tuhan, beresin hatimu siang hari di hadapan Tuhan. Para lamasin masing-masing komunikasi dengan Tuhan. Hinaralabakahan namasyantaka. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan laku di hadapan Raja. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan laku di hadapan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Biar main musik yang main, Bapak Ibu fokus sama Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus hambamu berdoa, setiap orang dalam ruangan ini taruh rasa haus dan lapar akan Tuhan, kerinduan pingin kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Dan aku berdoa, lihat pasangan suami istri pegang tangan pasangan. Maralabaka shendirene metepeke, makaralabat apa narana mantikini, makirono motopo shandirene mete. Aku berdoa setiap pasangan dalam ruangan ini, mereka dipersatukan, diikat kuat kokoh dalam perjanjian pernikahan yang kudus. Aku berdoa dalam nama Yesus, persatukan mereka, biar mereka memiliki keintiman pribadi dengan pasangannya masing-masing, dan mereka bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Aku berdoa terjadi seperti yang aku katakan, dan aku doakan dalam nama Yesus. Setiap orang dalam ruangan ini yang sedang berbeban berat, angkat tanganmu yang sedang berbeban berat. Ada beberapa orang yang punya hutang, angkat tanganmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau sendiri yang campur tangan, engkau sendiri yang bikin breakthrough, engkau sendiri akan bikin terobosan. Aku berdoa, tanganmu sendiri yang beracara, menuntun orang-orang ini ke dalam pusat kehendak-Mu, berjalan dalam ketetapan-Mu, dan hidup mereka mengalami breakthrough dan terobosan dalam nama Yesus Kristus.
Biar berkat yang dari Bapa melimpah tercurah, dan nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan, diagungkan. Setiap orang yang berbeban berat dalam ruangan ini, aku perintahkan setiap roh beban berat keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tinggalkanmu. Dalam nama Yesus. Tinggalkan umat Tuhan ini. Biar orang-orang ini diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Diberkati. Angkat tanganmu dua-dua. Bapa, dalam nama Yesus, berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Termaterai dalam hati mereka. Terpaat dalam loh batin mereka, sampai firman ini jadi kehidupan. Roh Kudus sendiri Engkau yang kejar hati mereka, Engkau yang tuntun, Engkau bawa mereka, Engkau urapi mereka, Engkau sertai mereka, Engkau pimpin mereka berjalan dalam ketetapan ilahi. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, semua orang yang angkat tangan di ruangan ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Katakan amin. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, jadi seperti yang kudoakan dan aku katakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan. God bless you.